Oke Sobat Kreatif, kita balik lagi untuk siang hari ini di Remaja Berprestasi. Udah masih barengan sama Jeng Ratih ya, dan juga Clara dan juga Hadika gitu, dari Duta Bahasa Provinsi Bali. Oke, yuk kita lanjut keponya ya. Nah tadi kita udah tanya sedikit ya soal Duta Bahasa, kriterianya apa aja dan sedikit pengalaman mereka di Duta Bahasa. Lalu sekarang kita mau tanya lagi nih. Nah tentunya kalian sendiri kalau misalkan mengikuti sesuatu itu pasti punya motivasi tersendiri kan. Nah kalau misalnya Clara dan Hadika, motivasinya itu untuk ikut ajang Duta Bahasa ini apa sih? Ya, kalau saya motivasinya tuh pingin, yang pertama ya tentunya pingin bernambah pengalaman ya. Jadi kayak untuk keluar dari zona nyaman dulu. Karena sebenarnya sebelum ikut Duta Bahasa ini, background saya itu bukan ke bidang kebahasaan. Jadi ketika ada pemilihan Duta Bahasa, saya pikir ini pengalaman yang baik bagi saya untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya mencoba, itu motivasi saya sih dulu untuk keluar dari zona nyaman dan mencari sesuatu yang baru. Yang kedua, ternyata Duta Bahasa ini memberikan saya ilmu baru tentang kebahasaan dan kesastraan. Jadi motivasi saya yang kedua itu ingin tahu tentang bagaimana perkembangan kebahasaan di Indonesia saat ini dan juga kesastraan, itu yang membuat saya pingin untuk ikut ajang Duta Bahasa. Karena keilmuan itu tidak ada batasnya ya. Jadi selain juga menambah pengalaman sebagai bekal ilmu pengetahuan juga gitu. Yang ketiga tentunya untuk menambah jaringan pertemanan sih, ini yang penting itu adalah networking. Jadi di Duta Bahasa ini selain saya bisa kenal dengan 19 besar lainnya Duta Bahasa Provinsi Bali, saya juga mengenal senior Duta Bahasa yang memang sudah luar biasa pengalamannya. Jadi dari sana saya bisa dapat ilmu tambahan, bisa dapat link juga kalau mungkin nanti ada kompetisi atau ada beasiswa ya, itu keuntungan lebihnya dari ikut Duta Bahasa. Saya rasa gitu banyak ya manfaat yang dirasain sama Clara ya. Banget, berarti tahun depan Digi boleh ikut ya. Udah cukup umur ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Oke, kalau Hadika sendiri gimana nih motivasinya? Ya kalau motivasi saya kurang lebih sama ya, karena sebenarnya awalnya saya terpacu dari teman-teman, lalu ada dari kakak kelas atau senior itu yang memang pernah atau juara ikut lomba, lalu juga senior-senior yang ikut Duta Bahasa sebelumnya memang menunjukkan dedikasi dan juga prestasi yang luar biasa. Jadi saya pada saat itu juga termotivasi untuk ikut Duta Bahasa. Setelah masuk di paguyuban Duta Bahasa ini, ya memang manfaatnya seperti yang dikatakan oleh Kak Clara tadi. Banyak sekali senior-senior, rekan-rekan di paguyuban itu yang memang benar-benar berprestasi, yang memberikan kita juga dampak positif ya. Jadinya aura-aura positifnya itu kita pengen ikut terus berkembang gitu. Wah, berarti nggak salah nih ya Sobat Kreatif di rumah, mungkin bisa coba untuk ikut ajang Duta Bahasa tahun ini gitu ya. Siapa tahu rezeki ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih untuk Duta Bahasa itu sendiri tuh sebenarnya tugasnya ngapain aja sih? Iya, jadi kami Duta Bahasa sebagai mitra Balai Bahasa ya di Provinsi Bali dan juga Badan Bahasa di Nasional itu bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengedukasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya mungkin kita semua sekarang bisa berbahasa Indonesia, tapi dalam beberapa konteks mungkin kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga pentingnya masyarakat mengetahui tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Jadi ada beberapa kosakata, banyak kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang masyarakat mungkin belum ketahui gitu. Misalnya contoh, kita sering mendengar tentang kata drive-thru. Sebenarnya itu dalam bahasa Indonesia sudah ada padanannya ya, yaitu lantatur. Lantatur itu singkatan dari layanan tempat turun. Jadi wah, baru tahu ya. Ya, dan juga contoh lainnya handphone atau gadget. Itu dalam bahasa Indonesia bukan gadget tapi gawai. Ya, semacam itulah saya rasa memang perlu diketahui oleh masyarakat secara umum supaya memang luar biasanya bahasa Indonesia itu ya. Bahasa pemersatu bangsa, iya, kosakatanya sangat beragam juga. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa yang padanannya itu memang sudah ada dari dulu atau dikembangkan pada saat istilah dari asing itu ada? Iya, dikembangkan. Jadi ini juga ada pembaharuan dari dulu kita mengenal namanya KBBI, di situ sekarang diperbaharui. Jadi sekarang masyarakat, saya juga ingin memberikan informasi. Sekarang masyarakat bisa untuk menambah kosakata. Jadi kalau misalnya dalam keseharian kita mendengar satu kosakata yang sering atau lumrah digunakan dalam masyarakat, tetapi tidak ada di dalam kamus, itu masyarakat bisa menambahkannya sendiri lewat online. Oh gitu. Nggak pakai persetujuan dulu gitu nggak ya? Nanti dari pihak Badan Bahasa Pusat itu akan memverifikasi terlebih dahulu. Oh,
contoh saja, misalnya salah satu kata penjor gitu. Kita di Bali sepakat mengenal penjor itu dipakai untuk kepakara saat galungan kuningan. Penjor itu merupakan padanan kata yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat seperti itu. Ya, betul. Nah, itu bisa diusulkan oleh masyarakat langsung untuk dimasukkan ke dalam KBBI. Nah, setelah itu nanti diverifikasi apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Bahasa, itu bisa masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Oke, baru tahu ya. Make sense ya, make sense. Bisa. Tapi kalau boleh tahu, itu caranya memasukkan kosakata itu melalui apa tuh? Iya, jadi bisa dibuka di website KBBI. Sekarang KBBI sudah ada online, jadi kalau tidak ingin membeli buku yang tebal, ya. Online itu kan ada padanan katanya daring. Iya, terima kasih Adika. Jadi ini juga perlu diketahui nih. Jadi online itu daring atau singkatan dari dalam jaringan. Pantes saya tuh lihat di internet tuh kan suka gitu ya, kadang-kadang website portal berita tuh suka pakai bahasa-bahasa ajaib gitu. Tiba-tiba daring tuh di mana-mana gitu. Apa sih daring ini? Iya, bener ya. Berarti kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus tahu ya hal-hal tentang itu ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalian sendiri kan sebagai duta bahasa Provinsi Bali dan juga nasional nih. Nah, ada bedanya nggak sih tugas antara duta bahasa nasional dan juga Bali? Ya, jadi kami dari perwakilan masing-masing provinsi pada saat maju ke nasional. Jadi sebenarnya tidak ada yang membedakan antara provinsi satu dengan provinsi yang lainnya ketika sudah berada di nasional itu. Jadi kita merupakan representatif dari provinsi kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan atau tidak juara 1, 2, 3 pada saat di nasional, itu sebenarnya tidak ada yang membedakan kita. Dan kami dikirim kembali ke provinsi masing-masing, ke 34 provinsi untuk mengabdi di provinsi, memajukan dan juga bermitra dengan Bali Bahasa untuk menyukseskan program-program yang sudah disusun seperti itu. Jadi tidak ada yang membedakan kami sebagai juara di nasional dan juga dengan provinsi-provinsi yang lainnya, karena pada intinya kami dikirim di sana sebagai perwakilan dari provinsi dan kami kembali lagi mengabdi di provinsi masing-masing seperti itu. Oke, jadi baik provinsi maupun nasional itu sebenarnya sama aja tugasnya gitu ya. Oke. Oh, berarti kirain mungkin kalau di nasional mungkin lebih keliling Indonesia-nya gitu kali ya. Ngarep banget sih. Itu mah harapannya Diji itu. Terus kalau misalnya nih duta bahasa nasional, kalau menurut teman-teman soal fenomena remaja sekarang nih kan suka banget pakai bahasa campur, bahasa asing, bahasa Indonesia gitu. Itu sebenarnya gimana ya? Iya. Jadi ini fenomena ya. Jadi kita kadang suka tidak sadar nih, saya sendiri juga masih ya. Sebelum masuk duta bahasa sangat sering mencampur wadukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, kembali kepada kita sadar bahwa pada konteks ya, kalau istilah Bali kita mengenal desa Kalepatra seperti itu. Jadi kita mengenal konteks di mana kita berbicara dalam bahasa pergaulan dengan teman sebaya. Saya rasa agak sedikit kaku ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh ya, kita mau bertanya sudah makan, kalau kita tanya apakah Anda sudah makan dalam bahasa pergaulan itu mungkin terlihat kaku ya. Nah, jadi disesuaikan dengan konteks. Tetapi memang kita tidak boleh lupa pada keberadaan dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sih, saya rasa sebagai generasi muda. Supaya nanti kesannya kita lupa bahasa Indonesia tapi ingatnya bahasa Inggris terus gitu. Jadi sebenarnya kan ini menjadi fenomena yang kita tidak bisa menutup kemungkinan anak-anak remaja suka bahasa Inggris karena itu menjadi bahasa yang sudah mengglobal, yang wajib lah ya diketahui oleh masyarakat saat ini gitu. Jadi ya bisa disesuaikan dengan konteks, bisa disesuaikan dengan situasi, asal itu tadi tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mantap jiwa ya. Oke, nah ini ada satu fenomena lagi nih yang sering terjadi ya di masyarakat. Nah, kalau menurut teman-teman nih, gimana sih mungkin bagi anak-anak bahasa, apakah mesti diajarkan terlebih dahulu bahasa daerah atau bahasa Indonesia nih teman-teman? Jadi kalau untuk diajarkan kepada anak-anak ya pada saat di lingkungan keluarga, tentu saja sesuai dengan apa namanya yang kita memiliki slogan ya di Duta Bahasa provinsi dan juga di nasional, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan pelajari atau kuasai bahasa asing. Jadi sebenarnya kedudukan bahasa daerah dan juga bahasa nasional, bahasa Indonesia ini sebenarnya seimbang. Jadi pada saat di lingkungan keluarga pun sebenarnya harus juga diajarkan
bahasa daerah, karena itu yang membentuk daerah kita juga sebagai bahasa ibu. Di samping itu juga harus mengetahui bahasa Indonesia. Jadi memang posisinya di sana itu seimbang antara bahasa daerah dan juga bahasa nasional. Jadi porsi-porsinya mungkin di keluarga juga bisa diajarkan bahasa daerah sebagai pengenalan awal, sehingga nantinya tidak terlupakan itu bahasa daerah seiring berkembangnya zaman. Kalau misalkan bahasa Inggris itu diajarkan dari kecil, mungkin bahasa daerah itu akan terlupakan nantinya. Itu yang kita takutkan. Betul ya. Tren sekarang sebenarnya gitu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan juga gitu bahasa daerahnya ya. Ya kadang-kadang seringan tuh kan trennya apa dulu ya. Jadi biasanya please don't do that baby gitu. Padahal sebenarnya sih mestinya bahasa daerah dulu yang duluan. Sing boleh gitu. Oke. Aduh, ya ampun bahasa nih. Jadi takut salah sebenarnya Diji ngomong nih ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih lagi sekali. Nah, biasanya saat kita mau keluar negeri nih, biasanya kan kita diharuskan untuk bisa bahasa tempat kita mau kunjungi kan, seperti harus lulus TOEFL dengan skor tertentu. Nah, kalau berdasarkan hal tersebut, apakah hal tersebut bisa diterapkan di Indonesia saat ada yang ingin kerja di Indonesia harus bisa bahasa Indonesia dan ada standarnya seperti TOEFL? Standar nilai gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Iya, jadi sebenarnya sudah ada ya TOEFL bahasa Indonesia, istilahnya sejenis tes TOEFL tapi dalam bahasa Indonesia. Itu yang sering kita sebut sebagai UKBI. UKBI itu adalah singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kira-kira kita putus nggak lulus ya ngerti ya kita ini ya. Jadi ujiannya sebenarnya tipe-tipe soalnya persis dengan TOEFL. Jadi ada sesi mendengarkan, ada sesi membaca, ada sesi menulis, dan ada sesi berbicara. Ini harus dicatat loh, ini seru banget. Silakan. UKB, iya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dan ini menjadi salah satu persyarat juga bagi setiap warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia, khususnya juga bagi para pegawai negeri sipil. Berarti wajib ya? Iya, sudah ada peraturannya. Dan ini kemudian semuanya itu warga negara Indonesia itu bisa mengikuti tes UKBI. Jadi sebenarnya ini menjadi hal yang wajib ya. Cuma sosialisasinya mungkin ya menurut kami yang belum diketahui oleh masyarakat. Terus kalau misalnya ini masalah kalau TOEFL kan kita ada nilai ya baru lulus. Nah, jangan-jangan nilainya berapa aja tetap lulus juga gitu tuh sama juga nih kayak di TOEFL nilainya mencapai tertentu untuk dinyatakan lulus. Iya. Kisarannya itu untuk 600 itu sudah termasuk dalam 600 sekian itu sudah sangat baik sekali dan Indonesia. Jadi kalau TOEFL kalau misalnya IELTS 8 itu sudah hebat ya. Kalau di dalam UKBI 800 ya seperti itu. Setara itulah. Untuk buku ketika ingin UKBI itu bisa diperoleh di toko buku. Jadi untuk belajar-belajar dulu. Dan contoh-contoh soalnya. Jadi kalau misalnya juga untuk tes UKBI itu bisa ke Balai Bahasa. Iya, jadi siapa saja bisa sebenarnya. Iya, seperti saya katakan tadi tipe soalnya tuh kayak ujian nasional SMA itu. Aduh, Indonesia. Uji kan masih SMP. Gitu ya. Bau banget sih. Wah, jadi beruntung banget ya kita hari ini kedatangan dari Duta Bahasa. Jadi lumayan mendapatkan informasi ya soal bahasa dan juga ternyata emang ada UKBI gitu di Indonesia ya. Wow. Nah, jangan-jangan kita harus ikutan ya UKBI ini ya. Iya nih. Buat tahu nih seberapa mahir bahasa kita ya. Oke, jadi mungkin setelah ini kita kembali lagi ke musik ya. DJ ya bakal puterin dari Coldplay featuring Rihanna, Princess of China. Masih dari Hayam 70 Sobat Kreatif, masih di Remaja Berprestasi untuk siang hari ini bareng DJ sama Ratih. Denpasar, suara kreativitas. Ya, kita balik lagi Sobat Kreatif di Remaja Berprestasi untuk siang hari ini. Dan kita masih bersama Duta Bahasa kita untuk siang hari ini ya, Jengati ya. Iya, betul banget. Dan tadi kita udah banyak banget ngobrol bareng mereka seputar Duta Bahasa Bali dan juga nasional ya. Dan juga pendapat teman-teman mengenai fenomena-fenomena yang terjadi soal bahasa gitu. Nah, sekarang kita bakal beralih bertanya beda dari yang tadi kita tanya ya. Nah, kalau boleh tahu nih buat teman-teman, menurut kalian
sukses menurut kalian itu apa sih teman-teman? Iya, kalau sukses menurut saya itu adalah tujuan yang sudah tercapai dengan usaha yang keras sih. Jadi kita kan dalam hidup nah itu udah kayak ini ya. Kita dalam hidup kan punya tujuan-tujuan dan pencapaian ya. Nah, ketika tujuan itu sudah tercapai dengan hasil yang maksimal dengan usaha yang keras dan berdarah-darah, saya rasa itu arti kesuksesan ya. Karena kita sukses itu karena berangkat dari usaha yang cukup keras untuk meraih apa yang kita inginkan. Saya rasa sih itu. Oke, betul. Setuju nggak Kak Diji? Setuju banget ya. Ternyata ada generasi muda yang berpikiran dalam ya. Kirain apa istilahnya cuman Mario Teguh doang sih. kudu tua dulu untuk berpikiran dalam. Oke, kalau Hadika gimana? Ya, tentu seperti yang dikatakan Kak Clara ya, sebenarnya juga bagaimana kita berusaha keras untuk mencapai target-target yang kita sudah tetapkan, tujuan-tujuan, cita-cita yang kita punya. Ketika kita sudah berusaha keras, berusaha semaksimal mungkin, jadi hasilnya pasti akan mengikuti nantinya. Jadi yang perlu kita pikirkan itu bagaimana kita bisa berusaha keras dan juga berusaha maksimal dalam mewujudkan tujuan kita. Itu arti sukses menurut saya. Oke, jadi seperti kata pepatah ya, hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Iya, aduh, Jeng Ratih dahsyat sekali loh. Mario Teguh selanjutnya ini ya. Ratih Teguh. Oh, Ratih Teguh ya. Oke, nah biasanya nih kalau misalkan kita dalam mencapai sesuatu itu pasti ada kegagalan maupun kesuksesan gitu kan, tidak selamanya sukses. Nah, kalau kalian sendiri ini gimana sih cara kalian untuk siap dalam menghadapi kegagalan? Ya, kalau dulu mungkin saya masih berorientasi ya ketika saya tidak bisa mencapai apa yang saya cita-citakan, tujuan saya menganggap diri saya itu gagal. Tapi dalam beberapa kesempatan saya dengan senior dan sharing-sharing berbagi pengalaman itu, kegagalan itu sebenarnya jangan menganggap hal yang kita tidak bisa raih itu sebagai sebuah kegagalan. Tapi anggaplah itu sebagai hal yang belum berhasil. Jadi nanti karena itu belum berhasil, kita menanamkan dalam diri kita masih bisa berusaha dan berjuang lagi untuk mencapai target-target selanjutnya. Jadi jangan tanamkan kalau kita ini gagal. Kalau gagal kan mungkin saja orang-orang berpikir ya tidak akan berhasil kembali gitu. Jadi lebih baik belum berhasil sehingga kita nanti lebih berusaha ke depannya. Iya, betul sekali. Nah, kalau Clara sendiri gimana? Iya, saya rasa wajar ya, setiap orang pernah merasakan kegagalan gitu. Saya juga berkali-kali gagal dan pencapaian yang saya ingin capai berkali-kali juga tidak pernah terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita larut, boleh aja sih sesekali sedih dan kecewa karena mungkin kita merasa sudah sangat berusaha keras untuk mencapai hal yang kita inginkan tapi belum maksimal. Bisa sedih, saya rasa itu wajar ya, manusiawi. Tetapi setelah itu kita harus bisa istilahnya move on gitu, segera bangkit untuk sesuatu yang baru. Karena kegagalan itu adalah bukan perlawanan dari kesuksesan, tapi saya kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah merasa gagal atau sukses terus, kita tidak bisa memaknai arti perjuangan. Jadi kalau misalnya kita pernah gagal sekali, gagal dua kali, gagal berkali-kali, kita sukses juga berkali-kali. Jadi ya setiap orang saya rasa punya masa waktunya sendiri-sendiri. Jadi sekarang mungkin kita gagal, besok kita berhasil. Mungkin besok kita berhasil, entarnya lagi kita gagal ya. Seperti naik sepeda gitu kan, dia terus berputar, harus terus dikayuh untuk sampai ke tujuan ya. Oke deh Sobat Kreatif, kayaknya nih waktu yang bikin kita harus menyelesaikan, bingung mau nyari bahasanya ya. Saya takut nanti dikoreksi. Padahal belum ujian. Oke deh Sobat Kreatif, nih kayaknya udah waktunya kita pamit undur ya dari ruang dengarnya. Soalnya udah waktunya geng sebelah menginvasi alias Pro 1 ngasih tahu, "Woi, Puja." Oke, thank you ya untuk narasumber kita siang hari ini sama Jeng Ratih. Iya, sama-sama Jeng Ratih. Sama-sama ya. Semoga arisan maksudnya remaja berprestasi kita berikutnya nanti ada yang bisa men-share lagi ya untuk menginspirasi kita semua. Oke Sobat Kreatif, jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama kami di Pro 2 RRI dan Pasar Hayamuruk 7.